Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar dari grafimetri. Hal utama yang harus kita ketahui apa itu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif itu selalu memfokuskan pada jumlah atau kuantitas suatu sampel. Pengukuran sampel dapat dilakukan dengan cara menghitung berat dari konsentrasi zat tersebut, menghitung volume dan menghitung konsentrasinya. Yang kedua, apa itu grafimetri? Grafimetri itu sendiri merupakan penetapan kuantitas atau jumlah dari sampel melalui perhitungan. Sehingga dalam grafimetri itu produk harus dalam bentuk padatan atau disebut dengan solid. Hal utama dalam grafimetri adalah timbangan dengan tingkat ketelitian yang baik. Kenapa hal utama dalam grafimetri itu timbangan? Karena grafimetri itu menetapkan jumlah sampel, sehingga kita harus menetapkan jumlah sampel yang tepat dengan kepekaan yang baik. Umumnya reaksi kimia itu tidak dalam ukuran besar seperti kilogram, namun dalam satuan yang lebih kecil seperti gram dan miligram. Biasanya timbangan yang dipergunakan memiliki ketelitian yang tinggi atau kepekaan yang tinggi yang disebut dengan neraca analitik. Nah, kita masuk dalam prinsip dasar dalam analisis grafimetri. Apa itu prinsip dasar dalam analisis grafimetri? Prinsip dasar dalam analisis grafimetri itu sendiri adalah berdasarkan penimbangan berat, yaitu unsur atau senyawa target diendapkan dengan suatu reaksi pengendapan. Endapan yang terbentuk disaring, kemudian dicuci, lalu dikeringkan. Setelah dikeringkan, endapan itu ditimbang. Setelah diketahui beratnya, endapan dihitung kadar dari zat tersebut secara garis besar melalui proses dalam kuantifikasi metode grafimetri ini, yaitu melalui proses pengendapan, pemisahan, pengeringan endapan dan penimbangan berat. Nah, bagaimana atau apa saja syarat yang harus kita ketahui supaya memberikan hasil yang baik pada saat analisis grafimetri. Syarat tersebut diantaranya yang pertama itu zat yang akan diendapkan harus dapat diendapkan dengan sempurna dan diendapkan harus stabil dan sukar larut. Yang kedua itu endapan harus murni dan mudah disaring. Terus yang ketiga itu endapan harus dapat diubah menjadi suatu senyawa dengan susunan kimia tertentu sehingga dapat dihitung dengan stoikiometri. Nah, di dalam grafimetri ini ada istilah-istilah atau pasca presipitasi. Nah, pasca presipitasi itu sendiri adalah pengendapan yang terjadi di atas permukaan endapan pertama sesudah ia terbentuk. Ini terjadi pada zat-zat yang sedikit larut yang membentuk larutan lewat jenuh. Zat-zat ini umumnya mempunyai satu ion sama dengan salah satu ion endapan primer atau endapan pertama. Terus yang seterusnya itu ada peptasi. Peptasi itu sendiri merupakan proses dispersi endapan menjadi sistem koloid dengan penambahan zat pemecah. Zat pemecah itu berupa elektrolit, khususnya yang mengandung ion sejenis ataupun elektrolit tertentu. Terus ada kopresipitasi. Kopresipitasi ini merupakan salah satu metode sintesis senyawa anorganik yang didasarkan pada pengendapan lebih dari satu substansi secara bersama ketika melewati titik jenuh. Nah, demikianlah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.